Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurulita Lutfiana. I'm from English Education Department, Class B, third semester. Here I'm going to explain about comparison and similarity. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi mengenai comparison. Comparison itu dapat diartikan sebagai perbandingan. Comparison dapat digunakan untuk membandingkan dua hal dan tiga hal. Untuk membandingkan dua hal seperti benda, orang, dan tempat, itu menggunakan komparatif seperti better, worse, dan more expensive. Dan untuk membandingkan tiga hal atau lebih digunakan superlatif seperti the best, the worst, dan the most expensive. Dalam konteks yang resmi dan formal, bentuk superlatif harus ditambah the di depannya. Contohnya ketika kita menulis best, itu dia ditambah dengan kata the di depannya, yaitu menjadi the best. Demikian juga dengan komparatif yang dalam banyak kasus harus diikuti oleh than, seperti better than, worse than, dan more expensive than. Comparison tidak terbatas hanya pada adjektif seperti good, better, dan best, namun juga menyakup adverb seperti softly, more softly, dan most softly. Dan di sini kita akan membahas mengenai komparatif and superlatif. Dalam komparatif dan superlatif itu terdapat tiga hal, yaitu adjektif, adverb, dan pola komparasi. Pertama, kita akan membahas mengenai adjektif. Dalam adjektif, yang pertama, untuk one syllable adjektif, seperti tall, high, slow, pembentukan komparatif dan superlatifnya umumnya dilakukan dengan menambahkan ir dan is. Contoh, ketika tall dirubah menjadi komparatif, maka akan menjadi taller. Dan ketika diubah menjadi superlatif, maka akan menjadi tallest. Begitu juga dengan high dan slow. Yang kedua, one syllable adjective yang berakhiran y, seperti busy, akan menjadi busy. Kemudian ditambah er menjadi busier, dan ditambah es menjadi busiest. Yang ketiga, seperti kata ujaran. There is no rule without exceptions, yang artinya tidak ada aturan yang tidak memiliki pengecualian. Beberapa one syllable adjective mengikuti pola more dan most. Yang keempat, melanjutkan dari yang ketiga, there is no rule without exceptions. Beberapa one syllable adjective dan adverb memiliki bentuk komparatif dan superlatif yang khas atau unik, yang disebut dengan irregular. Yang selanjutnya yaitu adverb. Adverb bisa dikomparasikan. Aturan komparasinya kurang lebih sama dengan adjektif. Jadi, adjektif dan adverb ini memiliki kesamaan dalam aturan komparasinya. Berikut terdapat contoh dari adverb. Yang pertama yaitu seriously. Ketika diubah menjadi komparatif, menjadi more seriously dan less seriously. Ketika diubah menjadi superlatif, maka akan menjadi more seriously dan less seriously. Slow. Ketika diubah menjadi komparatif, menjadi more slowly dan less slowly. Ketika diubah menjadi superlatif, maka akan menjadi more slowly dan less slowly. Begitu juga dengan quickly. Ketika diubah menjadi komparatif, maka akan menjadi more quickly dan less quickly. Begitu juga ketika diubah menjadi superlatif, yaitu menjadi most quickly dan less quickly. Yang selanjutnya mengenai pola komparasi. Dalam pola komparasi terdapat pola-pola. Yang pertama yaitu
X is better than Y. Yang kedua, yaitu X is the S. Yang ketiga, X is one of the S things. Yang keempat, the R plus the R. Dan yang terakhir, X is as adjective or adverb S. Dalam tabel dijelaskan mengenai contoh dari dua pola. Pola yang pertama yaitu X is better than Y. Contohnya, gold medals is better than silver. Medali emas lebih baik daripada perak. Yang kedua, university is larger than kindergarten. Artinya, universitas lebih besar daripada taman kanak-kanak. Untuk pola yang kedua, yaitu X is the S. Contohnya, Ahsan is the best student in my class. Yang artinya, Ahsan adalah siswa terbaik di kelas saya. Contoh yang kedua yaitu, Fatimah is the most intelligent student in the school. Yang artinya, Fatimah adalah siswa yang paling rajin di sekolah itu. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai to, very, and enough. To digunakan untuk menunjukkan impossibility atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin tercapai. Contoh dari kalimatnya yaitu, the black diamond is too expensive for me. Yang artinya, berlian hitam itu terlalu mahal bagi saya. Jadi dalam teks tersebut dijelaskan bahwa seseorang itu tidak akan mampu untuk membelinya. To juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sukar dipercaya, namun bisa terjadi. Contoh dari kalimatnya yaitu, this morning I met the president in the traditional market. It is too good to be true. Yang artinya, pagi tadi saya bertemu presiden di pasar tradisional. Sukar dipercaya, namun itulah yang terjadi. Walaupun sesuatu hal itu tidak mudah dipercaya, namun itulah yang sudah terjadi. Begitulah. Yang ketiga, very digunakan atau menunjukkan high degree, sebuah tingkatan yang tinggi namun masih dicapai. Contoh kalimatnya, forgive and forget is easy to be said but very hard to be done. Yang artinya, memaafkan dan melupakan itu mudah dikatakan, namun sangat sukar dilakukan. Itu berarti meskipun memaafkan itu sangat sukar untuk dilakukan, namun kita akan tetap bisa untuk memaafkan orang tersebut dan melupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Enough. Enough digunakan atau menunjukkan possibility atau sesuatu yang mungkin dapat dilakukan. Berbeda dari to dan very yang letaknya sebelum adjective enough diletakkan setelah adjective. Contohnya, she exclaimed, I am tall enough to face these problems. Yang artinya, aku cukup tangguh untuk menghadapi permasalahan ini. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai similarity atau persamaan. Terdapat pola-pola dalam similarity, yaitu pola yang pertama, be like. Di sini terdapat contoh kalimat dari be like, yaitu your TOEFL score is like mine, yang artinya skor TOEFL-mu sama dengan skor saya. Pola yang kedua yaitu be similar to. Contoh kalimatnya, my TOEFL score is similar to yours, yang artinya skor TOEFL-mu sama dengan skor saya. Yang ketiga, atau pola yang ketiga yaitu be the same as. Contoh kalimatnya, your TOEFL score is the same as mine, yang artinya skor TOEFL-mu sama dengan skor saya. Yang keempat, yaitu alike. Contoh kalimatnya, your TOEFL score and mine are alike, yang artinya skor TOEFL-mu sama dengan skor saya. Dan yang terakhir, atau pola yang terakhir yaitu as plus adjective plus as. Contoh kalimatnya,
grammar translation methods is not as effective as total physical responses method, yang artinya metode grammar translation tidak sama efektifnya dengan total physical response method. Okay, enough about my explain about comparison and similarity. I'm sorry when I have mistake, and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.